Shalom, Horas. Ya, perkenalkan saya Pendeta Mertua Panahatan Lumban Gaol. Saya berada di Silangit, daerahnya di Tapanuli Utara. Nah, saudara, apa yang saya lakukan hari-hari ini adalah dampak dari sebuah pergerakan yang disebut dengan Get Camp. Ya. Walau sekarang perubahannya terus berkembang, namun yang saya lakukan ini ialah ketika kita memulai sesuatu dari sebuah pandangan yang disebut visi. Pada waktu Get Camp berlangsung, tepatnya tahun 2015 di Tuk-Tuk Parapat yang waktu itu dilakukan dari Sumatera Utara Aceh. Lalu kita masih satu dengan Sumatera Utara Aceh. Kala itu Pendeta Salomo ngajak kita untuk ikut Get Camp. Nah, di sana kita memang belum sepenuh hati untuk membuka sebuah pelayanan yang sekarang sudah berjalan dengan baik. Kala itu saya menemukan sebuah tujuan yang jelas saat awal dari visi itu dipertegas. Menarik begini, saat kita datang ke acara tersebut, di pintu itu sepertinya sudah ada peringatan tentang sebuah gambar yang akan kita gambar. Panitia sepertinya biasa saja menjelaskan, tapi saat kita ambil secari kertas lalu kita tulis sesuatu tentang tujuan, waktu itu saya menggambar sebuah gereja. Di gereja itu tanahnya cukup luas. Nah, di samping gereja itu saya buat sepertinya ada bangunan kecil lain. Nah, setelah itu gambar ditulis tanpa ada penjelasan. Panitia kemudian di akhir daripada acara, mungkin di pertengahan atau di akhir, panitia membuat atau mempertanyakan tentang gambar-gambar tersebut. Nah, saya menjelaskan begini. Gambar yang pertama tentunya itu adalah sebuah bangunan gereja. Di sampingnya itu ada lahan yang luas. Dan ada rumah-rumah kecil lain. Nah, memang sampai saat ini apa yang saya kerjakan adalah dampak dari sebuah gambar tersebut. Pada waktu saat ini saya sudah mendirikan sebuah gereja, dorongan dari sebuah visi tersebut. Namun masih ada gambar-gambar lain yang belum saya bisa terjemahkan dan akan saya terjemahkan. Apakah itu? Ya, salah satunya ialah tanah yang luas di mana ada bangunan-bangunan kecil. Saya berpikir, apakah bangunan kecil itu? Jelas itu di pikiran saya ialah itu tempat orang-orang yang akan direhabilitasi. Mereka yang terganggu jiwanya, psikisnya, mungkin mereka adalah orang-orang yang terganggu karena narkoba, karena pergaulan bebas dan banyak hal yang membuat mereka pada akhirnya depresi. Nah, untuk menangani orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memang harus cinta Tuhan. Kita harus arahkan mereka untuk mengenal Tuhan supaya apa? Mereka pulih mengenal diri mereka di dalam Tuhan sehingga mendapat kesadaran seutuhnya bahwa Tuhan ialah tempat segala sesuatu untuk mereka bersandar, untuk mereka pulih. Dua ribu 2015 visi itu sudah terus saya kerjakan. Sekarang 2022 berarti itu sudah berjalan 7 tahun. Nah, di dalam 7 tahun itu tentu banyak sekali obstacle-nya. Itu bukan sebuah yang pekerjaan yang mudah. Itu hambatan-hambatannya banyak, mulai dari mendirikan sebuah bangunan itu bukan hal yang mudah, walaupun yang notabene kita ada di kantong-kantong Kristen. Tapi tentu saja itu bukan hal yang mudah. Tapi apa yang sudah terlahir di pikiran kita itu adalah mungkin suara Tuhan untuk kita kerjakan. Nah, pelan-pelan ini akan kita lakukan bersama dengan teman-teman yang mungkin punya kerinduan yang sama. Nah, maka saya berharap kepada generasi-generasi muda yang sudah mulai ikut-ikut Get Camp, saudara tidak salah ikut tempat itu.
itu adalah tempat saudara untuk mengenal apa kerinduan Tuhan, apa tujuanmu, dan apa yang akan Tuhan lakukan dalam dirimu, apa yang akan Tuhan mau berdayakan dalam dirimu. Itu terlihat dari bagaimana kamu menggambarkan sebuah tujuan. Nah, mungkin terus terang mungkin ini bukan terlalu pintar, saya bukan terlalu pintar ya, tapi apa yang sudah saya tuliskan pasti akan saya lakukan. Apa yang sudah saya angan-angankan itulah yang saya lakukan. Bukan. Saya bekerja bukan saja sebagai gembala, tapi juga mengerjakan banyak hal. Karena saya pikir gembala tidak boleh bengong, dia harus banyak bekerja. Karena apa? Tentu saja buka gereja yang notabene besar kecilnya lah relatif, tapi tidak selalu ada orang-orang yang langsung tergerak untuk mendukung pelayanan tersebut, kecuali mereka melihat totalitasnya seorang gembala yang mati-matian untuk pekerjaan tersebut. Tentu akan Tuhan kirim orang-orang memperlengkapi. Namun sebelum hal itu terjadi, itu dimulai dari seorang gembala yang totalitas. Maka saudara, sebagai orang muda saya mau bilang, kalau kamu tidak memberdayakan apa yang Tuhan titipkan dalam dirimu, itu merupakan malapetaka bagimu di hari yang akan datang. Kalau engkau tidak berdayakan apa yang ada padamu, yang Tuhan kirimkan, yang Tuhan berikan serupa dengan talenta, itu akan menjadi malapetaka bagimu di masa yang akan datang. Karena tentu saja kita akan menghadapi tantangan-tantangan yang semakin kuat dan kompleks, dan tentu orang akan berlomba melakukan yang terbaik. Nah, kalau kita hanya berdiam diri sebagai generasi muda, anak-anak Tuhan, maka kita akan tergilas oleh zaman. Maka saya mau sarankan saudara, kalau boleh ini diperdayakan terus, kegiatan-kegiatan yang bersifat membangun rohani, tapi juga membangun imajinasi untuk lebih berkembang, ya saya harap ini adalah kegiatan yang harus kita dukung. Kalau saudara mau melakukan hal ini, tentu saja saya seorang yang sudah lahir dari GetCamp ini akan mendukung sepenuhnya, walaupun ya berbagai macam hal. Yang pasti kita sudah merasakan dampak dari sebuah pergerakan ini. Teman-teman, mari bergerak untuk generasi Tuhan. Ya, saudara-saudara teman muda, untuk menghadapi tantangan bonus demografi, tentu saja kita harus mengupdate seluruh kemampuan kita dan berusaha berinovasi. Sebab bukanlah hal yang mudah untuk berkompetisi di zaman sekarang. Seiring dengan bertambahnya teknologi yang semakin canggih, potensi-potensi muda itu juga akan semakin terlihat. Maka gak heran kalau pada akhirnya juga orang yang notabene cinta Tuhan, orang yang notabene melayani, mereka tertinggal. Karena apa? Mereka tidak siap untuk perubahan. Jadi saran saya, mari bergerak terus di bidang apa yang Tuhan sudah percayakan bagimu. Yang pasti seperti kebenaran firman Tuhan, masing-masing kita diberi talenta menurut kemampuan kita. Apakah saudara seorang gembala? Yuk maksimalkan diri sebagai seorang gembala. Apakah saudara pengusaha? Mari lebih kembangkan lagi usahamu. Apakah saudara mungkin juga berjalan di bidang art, seni dan lain sebagainya? Kembangkan. Sebab kita bersyukur dengan adanya pergerakan ini di Seven Spheres, kita bisa juga lebih dilatih di bidang kita masing-masing. Maka hemat saya yang paling benar adalah, yang paling tepat untuk saat ini, maksimalkan potensinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.